Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih beri kekuatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Madrasah Al-Hikmah. Apa kabar anak-anakku? Setelah beberapa bulan kita tidak pernah ketemu dan komunikasi, pada kesempatan kali ini dengan kekuasaan Allah kita bisa ketemu, walaupun tidak tatap muka tapi minimal kita saling menyapa untuk kesempatan pada pembelajaran daring di hari ini. Anak-anakku semuanya, kelas 8 yang berbahagia, semoga pada kesempatan kali ini setelah mengikuti daring ini, saya kira semoga sehat selalu, jaga kesehatan yang terpenting. Karena musim seperti ini, saya kira sehat itu yang lebih penting daripada segalanya. Langsung saja anak-anakku kelas 8. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mapel mata pelajaran tauhid. Jadi saya kira anak-anak akan bertanya di kelas 8. Jadi untuk mapel tauhid ini di kelas 8 kebetulan saya pengajar di kelas 8 yang sebelumnya mungkin dipegang oleh Bapak guru yang lain. Jadi untuk tahun ini mapel tauhid dipegang oleh saya, yang sebelumnya anak-anak mungkin lebih kenal saya di kelas 7, itu adalah mapel aswaja. Jadi untuk mapel tauhid pada hari ini adalah melanjutkan mapel tauhid yang sudah dipelajari di kelas 7 yang diampu oleh Bapak Rahman Hakim. Jadi pada hari ini kitabnya sama, jadi mungkin nanti sistem pelajarannya tidak jauh beda dengan Rahman Hakim, tapi ini adalah melanjutkan pada pembelajaran di kelas 7. Jadi langsung saja kita mulai materi pada hari ini, pelajaran pada hari ini. Jadi pada kelas 7 kita sudah mempelajari beberapa sifat wajib maupun sifat mukhal Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat wajib Allah yang nomor 3, yaitu baqa. Yang pertama qidam, yang kedua. Jadi selanjutnya yang ketiga ini adalah baqa. Jadi baqa itu adalah artinya adalah kekal. Di baqa ini adalah sifat kekal, abadi. Sifat salbiyah yang artinya sifat yang mencakup atau menolak adanya kebinasaan. Jadi sifat baqa ini adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Selain Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai sifat baqa. Ini yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat baqa ini sifat kekal, tidak ada kebinasaan, abadi. Jadi adalah kebinasaan terhadap Allah. Dalam arti lain bahwa keberadaan Allah itu kekal, berlanjut, jadi tidak binasa ataupun rusak. Jadi sifat baqa ini adalah sifat yang dimiliki Allah, berlanjut, tidak binasa ataupun rusak. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta di selama-lamanya. Ini adalah alam ini diatur oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan binasa. Jadi Allah ini tidak akan binasa untuk mengatur ciptaannya. Jadi hanya kepadanya seluruh kehidupan ini akan kembali. Di seluruh alam dunia ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan firman Allah, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi sifat baqa ini adalah sifat, saya ulangi sekali lagi, jadi sifat wajib yang nomor ketiga ini adalah baqa, yang artinya adalah kekal, abadi. Jadi sifat baqa ini yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah sifat artinya bahwa menolak adanya kebinasaan wujudnya Allah. Itu jadi selain Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat baqa itu. Jadi adik-adik perlu pahami sekali lagi, kemarin kita pelajari di sifat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang ketiga adalah sifat baqa. Itu yang dipahami ya. Terus selanjutnya bahwa adapun sifat mustahilnya, artinya bahwa kalau ada sifat wajib berarti ada sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi sifat baqa ini, sifat wajib Allah ini ada sifat mustahil, yaitu sifat fana yang dimiliki oleh Allah. Jadi yang tidak dimiliki oleh Allah, artinya bahwa sifat fana itu artinya rusak. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat fana, artinya rusak, tidak mungkin. Jadi artinya selain Allah Ta'ala mempunyai sifat fana, tapi Allah Ta'ala tidak. Di semua makhluk yang di alam semesta ini, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan lain-lainnya, suatu saat akan mengalami kerusakan, ya, karena sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, yaitu sifat fana tadi. Di manusia betapapun gagahnya, suatu saat pasti mati. Jadi manusia betapapun gantengnya, cantiknya, suatu saat pasti mati. Ini jadi yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi ingat ya bahwa sifat baqa abadi hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, tidak yang lainnya. Di manusia tidak mempunyai sifat baqa. Jadi manusia mempunyai sifat fana. Jadi betapapun gagahnya pasti mati. Jadi setiap orang pasti mati dan hancur, ya, dimakan tanah. Jadi saya kira bahwa hukum kehancuran terhadap manusia itu adalah yang dimiliki oleh manusia lainnya. Jadi tidak pilih-pilih, siapapun manusia akan hancur sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu mempunyai sifat fana. Sedangkan apa yang saya jelaskan tadi, sekali lagi yang saya jelaskan tadi, jadi Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak terkena hukum kehancuran ataupun kerusakan, kekal abadi untuk selamanya. Jadi tidak bisa wafat ataupun dibunuh, ya, sebaliknya dengan manusia. Jika ada Allah yang bisa wafat atau dibunuh, jika Allah ada sifat ada yang bisa dibunuh ataupun wafat, itu bukan Allah tapi manusia. Makanya ini yang kadang memang tidak dipahami orang banyak. Jadi ada sesembahan kok bisa dibunuh ataupun wafat, itu bukan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita memahami ini semua, jadi kalau kita mempelajari sifat baqa dan sifat fana, artinya betapa hinanya manusia, betapa hinanya dan lemahnya manusia ini di hadapan Allah Ta'ala. Artinya bahwa siapapun, ya, artinya segagah apapun, sepintar apapun, nanti tetap mereka akan rusak. Makanya tidak pantas kita berbangga diri dan sombong dengan kehebatannya. Karena segala kehebatan itu pada akhirnya akan berlalu. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan. Mungkin sampai di sini dulu. Jadi apa yang saya sampaikan untuk mukadimah awal dari pembelajaran mapel tauhid ini pada adik-adik. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat dipahami betul,
Jadi nanti setelah kita ketemu tatap muka, nanti kita akan lebih banyak dibahas tentang hukum-hukum, artinya bahwa tentang sifat-sifat wajib Allah ini, sifat muhal dan sebagainya. Nanti kita juga belajar tentang bagaimana hukumnya bagi orang Islam untuk mengetahui dan mempelajari sifat-sifat Allah ini. Jadi nanti kisah untuk tatap muka nanti kita bisa tanya jawab ya. Saya kira itu, adik-adik jaga kesehatan, saya kira selalu tetap di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang menurut saya sangat penting, jangan keluar dulu. Jadi untuk tetap jaga kesehatan, yang penting adalah sehat dan selalu sehat. Saya akhiri di sini pembelajaran mapel. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.